Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada 5 macam perkara, yang mana 5 ini membuat gelap gelap di dalam kehidupan, tapi penerangnya, lampunya untuk 5 macam kegelapan itu juga ada 5. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta kepada dunia itu membuat gelap. Orang kalau sudah hubbud dunya, mencintai dunia, maka dia seakan-akan berada di tempat yang gelap gulita, sehingga tidak peduli awalnya jatuh kepada yang syubhat. Syubhatkah, tidakkah, yang penting hasil. Summa fil makruhat, kemudian jatuh pula di dalam perkara yang makruh. Summa fil muharramat, kemudian nanti jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, karena asalnya mencintai dunia. Cinta dengan harta dunia, kemewahan dunia, cinta dengan pangkat di dalam dunia. Kalau sudah kita mencintai dunia dan seisinya, cinta dengan harta benda, cinta dengan kemewahan, suatu saat nanti bisa untuk mendapatkan kemewahan itu menyakiti orang lain, menyakiti hak orang lain, mengkhianati hak orang lain, yang mengakibatkan jatuh kepada yang diharamkan. Maka itu kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang mencintai dunia itu sumber tiap-tiap kesalahan. Kenapa orang itu selalu salah dalam mengambil keputusan, dalam menentukan langkah? Karena sudah hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, sehingga kejam dengan orang lain kada peduli. Yang penting dia
hajatnya kabul. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ka'annama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin. Maka bahwasanya seakan-akan bahwasanya mencintai dunia itu adalah pokok tiap-tiap kesalahan, maka dibalik pabu'duha ra'su kulli hasanatin, maka benci kepada dunia, tidak suka kepada dunia, itu pokok tiap-tiap kebaikan. Orang bisa baik kalau dia tidak mencintai sangat kepada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Harta benda. Apa isinya? Kemewahan. Apa isinya? Kesenangan, pangkat, kedudukan, kehormatan dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak suka itu pangkal tiap-tiap kebaikan, maka itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang membuat kita gagal menjadi orang baik, penghalang yang harus kita hadapi untuk menjadi orang baik, itu ada 4 penghalangnya. Pertama, karena dunia. Karena dunia, maka kita gagal menjadi orang baik. Yang kedua, karena syaitan. Karena godaan syaitan, kalah kita, maka gagal jadi orang baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, inna makayida syaitan sab'atun. Sesungguhnya tipu daya syaitan kepada kita umat manusia 7 caranya. Yang pertama, ayyanha anha, bahwa melarang ia syaitan daripadanya taat. Agar kita ini bagaimana cara supaya jangan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara supaya kita ini jangan menjadi orang yang baik. Nah, itu godaan syaitan pertama. Kalau kita hendak melakukan kebaikan, maka digodanya jangan melakukan kebaikan. Hendak sembahyang, jangan. Nanti kalau masih juga dia sembahyang, nanti timbul yang kedua, wa ayyamurahu bitaswif, dan bahwa memerintah itu syaitan untuk menunda-nunda. Nah, nanti jalan. Kan kalau zuhur sekarang ini jam 12 kurang. Nah, orang azan nanti ya. Kan zuhur panjang waktunya. Nanti kan asar jam 3 lewat 19 menit umpama. Berarti kan panjang. Dari jam 1 sampai jam 3. Nah, nanti dululah, gua santai dulu. Banyak santai-santai, berubah, meluruskan awak, pas teguringan. Imbaham, lapas waktunya. Kalau disuruhnya menunda-nunda waktu, kada mau juga, maka yang ketiga, wa ayyamurahu bil ajalah. Nanti disuruhnya kita beribadah itu bercepat-cepat, sehingga kadang sembahyang cepatnya kayak ayam ketemu beres. Saking cepatnya, tumak ninahnya pun tertinggal ke siang. Nah, kan gagal lagi kita kalau ditunda ada mau. Makanya ujar Imam Hatim Al-Asam, al-ajalah minasyaitan, terburu-buru itu
itu pujuk rayu syaitan. Illa fi khamsati mawadi'ah, kecuali ada 5 yang disuruh cepat, yang kada termasuk pujuk rayu syaitan. Nah, maka itu kita ini selalu kalau beribadah gelisah, hendak lekas selesai. Kita tolak pengajian, maka kata sambutan banyak deh. Ceramah di hendak penghujung. Hari jam 11 dan malam baru ceramah. Soalnya ceramah jam 11 lewat jam 1 jam lebih 20 menit ya, belum ada tanda-tanda hendak wabillahi taufiq wal hidayah atau hendak menutup itu dia gelisah kita. Tapi kalau kita duduk di warung kopi di Perit 1 jam 1 Bapak Yesai, tahan aja, ada ngantuk kita. Tapi kalau dalam pengajian acara tabligh akbar jam 1 belum selesai, gelisah kita. Tapi kalau kita duduk santai, di manakah? Apalagi di warung kopi ada yang membayarkan pulang, tahan lagi kita. Kenapa? Maka di pengajian kada tahan. Karena syaitan mengganggu. Kalau kita begadang maka tahan, syaitan kada dapat campurnya, maka tahan kita. Jadi asalnya kita ini tahan sebenarnya. Beribadah itu tahan, begadang itu tahan sebenarnya. Tapi karena pujuk rayu syaitan gagal kita. Buktinya orang-orang soleh yang dapat melawan godaan syaitan rata-rata malam beribadah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu beribadah malam selama 40 tahun, wuduknya sholat Isya sampai subuh kada batal. Setiap malam menghatamkan Al-Quran, tahan. Imam Malik setiap malam tidur setumat aja. Kalau Imam Asy'ari As-Sakati setiap malam kalau guring berduduk biar jangan lawas. Imam Abu Hanifah begitu juga. Makanya rata-rata Allah mengangkat derajat hambanya biasanya di tengah malam, di waktu sahur. Di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada maling tersalah masuk. Kita masuk ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekalinya pas anak nyuntan, ada suara ngetok pintu. Rupanya ada tamu berdua. Bingung maling, ini kok kenapa tamu maka ada tengah malam. Nah, carilah tempat bersingit bersembunyi. Masuk ke bawah meja. Rupanya yang datang ini 2 orang wali, melapor kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam ini ada seorang waliullah meninggal dunia. Kira-kira siapa gantinya? Kata Tuan Syekh, kita cari orang nang malam ini ada guring malam tapi nya beribadah, lihat-lihat di jalan dada. Nah, Tuan Syekh tahu kalau ada maling di bawah tuh, nya belum guring dari tadi malam. Nah, kata Tuan Syekh, ada masih orang yang sampai malam ini, sampai subuh ini belum guring. Nah, ini aja kita angkat jadi wali. Di mana tapok sidin meja keluar maling. Nah, diangkat jadi wali, dinasihati oleh beliau, taubat, malam itu juga diangkat menjadi wali.
Rupanya Allah melantik waliullah itu tengah malam, mengangkat derajat hambanya itu tengah malam. Jadi Tuhan itu melantik para wali di tengah malam. Katanya hampir tidak ada pelantikan wali di siang hari kecuali wali kota. Nah, kalau wali kota ialah siang melantiknya. Tapi kalau waliullah itu mesti malam. Jadi dilihat di situ, kata Nabi, orang bangun malam tuh mindak bisolihin. Kebiasaan orang-orang yang diangkat Allah menjadi orang soleh mesti bangun malam. Mesti bangun malam. Nah, jadi kita berusaha di dalam hidup ini senantiasa bangun malam. Bisa. Ayah itu, saya sering ke rumah beliau. Itu beliau membaca Al-Quran. Ada Al-Quran Sidin Ganal. Bisalah beliau baca Dalailul Khairat, ngatik tasbih. Sidin Tuhan uzur. Kenapa kita nenggagah kada kawa? Berarti asalnya kita ni kawa. Cuman kenapa kada kawa? Terpujuk rayu dengan syaitan, timbul malas. Nah, buktinya Sidin jam 2. Aku di sini kalau sudah hilang jam 2 kan mau guring lagi. Karena rindu beribadah. Padahal Sidin uzur, penyakit banyak. Tapi beribadahnya sampai pagi. Timbah sembilan subuh sini kada guring. Berjalan Sidin kuleleng. Ayah atau itu pada tengah jam tu kuleleng. Ini nambus di Panglima. Kada guring Sidin. Padahal jam 2 bangun dah. Beribadah malam bisalah. Kenapa kita nang anu kada kawa? Oh, rupanya terpujuk rayu dengan syaitan tadi. Nah, jadi asalnya kita ni kuat sebenarnya beribadah. Cuman yang membuat kada kuat kalah dengan tipu daya syaitan. Nah, kalau tipu daya syaitan ni kita menang, timbul pula yang ketiga, nafsu. Jadi penghalang kita beribadah ni nafsu. Nafsu kita ni hendak nyaman terus, hendak enak terus, hendak santai terus. Makanya kita kalah dengan nafsu, sehingga gagal beribadah. Yang keempat, yang membuat kita ni gagal menjadi orang baik karena pergaulan, lingkungan di sekitar kita kurang mendukung untuk banyak beribadah. Ya, lingkungan itu mempengaruhi. Di Mekah itu kan lingkungan orang beribadah. Di Mekah itu rata-rata kalau subuh nih sejam sebelum azan berangkat dah. Sejam sebelum azan subuh itu udah berangkat. Kami perjalanan 40 menit. Itu sejam sebelum itu berangkat. Biasanya kami berangkat dari maktab jam 4 subuh. Nanti azannya jam 5. Azan pertama jam 5, belum lagi sembahyang kebiasa subuh. Nanti azan kedua jam 5.30. Baru qamat jam 6 kurang 15 menit. Baru sembahyang subuh 15 menit selesai, jam 6 selesai sembahyang subuh. Tapi jam 6 di sana sama dengan jam 5 sini gelap masih. Timbul matahari jam 7. Karena waktu sembahyang masuknya waktu kami 2005 itu masuk subuh itu jam 5.30. 15 menit habis azan baru qamat. Kami datang situ jam 4.30 lewat 10 menit sudah di situ. Berarti berapa lagi tuh? Sejam lagi qamat kami dah di masjid. Sekali budi ketungkal tadi masbuk aku. Rakaat ketiganya baru datang saya terlambat. Padahal di Mekah saya kan pernah masbuk. Ada pernah masbuk di Mekah. Di sini masbuk saya nak minum obat tadi nukar sirup. Cuman takarannya kada tahu, ini betakon pulang kada jadi. Tuh membaca tulisannya Allah loy
Kedua ini minum, nanti aja lah. Nanya pula dengan kesehatan, berapa ukuran minum. Terlambat. Di Mekah saya kan sudah terlambat. Di Madinah saya kan terlambat. Setengah jam sebelum azan rata-rata saya sudah di masjid. Ini Makkah terlambat. Kenapa? Lingkungan kada sama dengan di Makkah. Di Madinah itu juga. Di Madinah itu sebelum azan sudah kumpul. Karena lingkungannya baik. Tapi kita di Tungkal ini sudah cukup baik. Kalau hitungan lingkungan yang lain, Kuala Tungkal ini termasuk terbaik kayak sudah. Ya, daripada nang kurang baik begitu. Bukan berarti tempat lain kada baik, tapi rata-rata di Tungkal ini pengajiannya rata-rata di mana-mana masjid banyak, jadi baik deh lingkungannya. Di masjid sini saja setiap malam, setiap subuh, saya belum pernah ada lagi ketemu kampung pengajian setiap malam semingguan tuh belum pernah. Di Jambi pun saya nanya yang masjid apa itu, paling 2 kali seminggu. Kalau di masjid Sepakat ini setiap malam, setiap subuh. Malam Jumat cuma ya tidak, tapi tahlilan bulan. Kita sini kan setiap malam setiap subuh. Malam nih subuh nanti, malam Kamis, subuh Kamis, malam Jumat tahlilan, subuh Jumat ada lagi pengajian. Malam Sabtu pengajian, subuh Sabtu pengajian lagi, malam Ahad pengajian, hari siang Ahad pengajian lagi, malam Senin pengajian, subuh Senin pengajian lagi. Tapi subuh Senin tadi saya kada datang, suara hilang. Nah, malam Selasa pengajian lagi, pagi Selasa pengajian, nah malam Arba. Jadi yang setahu saya satu-satunya masjid nang setiap malam setiap subuh berganti-ganti guru, di sinilah. Berarti baik lingkungan kita nih dah. Lingkungan Sepakat nih baik dah daripada masjid lain. Bukan mengatakan dia lagi kada baik, kada, cuman pengajiannya tuh lebih banyak. Masjid Agungnya cuma berapa kali seminggu, mengalahkan Masjid Agung Sepakatnya pengajiannya. Artinya banyaknya pengajian tuh, nah, cukup baik sudah, cukup baik. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, nah itu lebih baik lagi lingkungannya. Rupanya lingkungan baik itu mendorong kita untuk menjadi baik. Nah, kemudian lagi wasirajulaha at-taqwa. Nah, apa lampunya dunia nih? Adalah bertakwa. Takwa al-ihtiras bi ta'atillah an uqubatih. Arti takwa itu memelihara diri dengan taat kepada Allah daripada siksanya. Kita pelihara diri kita jangan sampai disiksa. Makanya orang-orang hebat itu fi kulli khatarin wa lahzatin wa halin ma Allah azza wa jalla. Tiap-tiap gerintik di hati, tiap-tiap detik, tiap-tiap keadaan, tiap-tiap nafas ma Allah azza wa jalla, hanya bersama Allah azza wa jalla. Nah, itu orang bertakwa, saking dia menjaga diri jangan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Sesungguhnya engkau, yaitu tidak meninggal oleh engkau akan sesuatu. Engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut akan Allah Ta'ala Azza wa Jal, kecuali memberi Allah akan engkau akan kebaikan daripada itu syai'. Kita ni hendak kita ni umpama hendak menipu orang lah. Nah, terpikir pulang takut dengan Allah, nanti dibagi Allah lebih dari itu.
kebaikan. Jadi kalau kita nih hendak membalas orang nih jahat dengan kita hendak membalas, takut kita dengan Allah. Kalau ini mudarat untuk kita, maka diberi Allah lebih bagus dari itu. Jadi kita nih kalau dapat ujian, ya jangan meminta itu dikembalikan, tapi minta ganti yang lebih baik. Umpama sepeda hilang, marah sepeda itu jangan bulik, tapi minta gantikan yang lain, Honda. Nah, Honda kan lebih mantap lagi, karena kalau kita minta balikkan lagi, kalau baik sudah dibuang orang kan. Tapi kalau minta gantikan yang lebih baik, nah mudah-mudahan nanti Allah kasih. Jadi kalau kita nih meninggalkan merasa mengeluh, rasa gelisah, mendapatkan ujian, nanti Allah ganti yang lebih baik. Makanya la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalam bighairi zikrillah kaswatul qalb. Kata Nabi, jangan banyak bicara, jangan banyak komentar. Kalau sudah dapat ujian, jangan banyak komentar, jangan banyak salah menyalahkan, kecuali ingat Allah aja. Karena kalau nanti timbul banyak cakap, banyak salah menyalahkan, nanti hatinya keras. Makanya umpama ada apakah sepeda lah, umpama istri lupa memasukkan sepeda ke rumah, kita tidak tahu, kita guring berdahulu dah. Sekali bangun, mana sepeda? Nah, kata bininya lupa memasukkan, cari keluar, hilang sekalinya. Jangan banyak komen, ingat Allah aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti rezeki kita habis dah, kata bapak, rezeki maling dah. Jangan meniwas bini. Ngapa katanya kalau dimasukkan sepeda? Karena meniwas bini dan bini melawan. Siapa yang nyuruh lakas guring jangan bini juga. Aku jangan laki mengantuk, aku jangan bini kada ingat. Bakalahi ditakuni dengan bini, kau ni sayang on sepeda, kau sayang on aku kau jangan bini. Nah, paham tak? Bakalahi ya, sepeda hilang, awak bakalahian. Ujungnya berceraian lagi. Kenapa? Sakit hati bini membela sepeda daripada inya. Berarti kau ni cinta dengan sepeda daripada aku. Untungnya kada aku nak hilang. Jangan lagi bagus lagi mau kamu hilang. Timbang bakalahian. Aduh hai, dah lah, jangan banyak komentar, berdiam aja. Itu semua dari Allah. Kalau Allah ngambil kapan saja bisa. Ya, mudah-mudahanlah kita senantiasa diberikan Allah, hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu ringan untuk beribadah kepada Allah, dan jauh kita daripada mencintai dunia sehingga kita mengambil langkah, salah langkah, jatuh kepada yang diharamkan Allah, sehingga harta membawa musibah di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan itu diselamatkan Allah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah. Amin. Allahumma amin. Bisa jam 1:30 ya. Jam 1 jam. Kemudian wadzambu zulmatun wasirajulahu at-taubah. Orang melakukan dosa itu gelap. Kita nih kalau kebanyakan dosa, gelap hati kita nih gelap. Kebanyakan salah, gelap. Disalahkan pulang tambah sarik. Wasirajulahu at-taubah. Lampunya dosa itu adalah senantiasa bertaubat. Kita nih hari-hari
jangan luput daripada membaca istighfar. Hari-hari jangan luput daripada membaca salawat, supaya kita tidak melupakan Nabi, supaya kita tidak melupakan dosa. Maka hari-hari kita membaca istighfar. Orang yang senantiasa mengamalkan istighfar, di dalam hadis dosa diampuni Allah dan itu pintu rezeki. Di keterangan lain penyebab doa lakas dikabul oleh Allah. Nah, makanya kalau di Pekalongan, tapi di Tanjab Timur begitu juga, di Tebing sebagian guru ada juga, sebelum berdoa mesti istighfar, diajak jamaah astaghfirullah rabbal baraya, itu istighfarnya. Astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah. Sudah, nanti wawafiqni amalan makbulan. Hanya amin ya Allah, hanya kayak berdoa. Dibuktikan memang berdoa meresap. Saya memperhatikan ibu-ibu yang berdoa itu, ya ramai semuanya, kurang 1000 mengguruh suaranya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kiai baca doa semua amin ya Allah. Ada yang kepingin bercakap lagi dia. Ada yang jatuhan banyak mata nih, terharu karena yang beristighfar dah. Tapi kita kalau ada istighfar langsung baca doa. Aku baca doanya bagi nasi bungkus. Nah, di sana dendaknya kalau baca doa ranai semuanya. Kalau masih ada juga yang bercakap, itu radio buruk, radio rusak namanya. Ada kalau dibikin lagi. Nah, saya memperhatikan di Tanjab Timur begitu, ke Dahlan begitu. Begitu nyoba amin, rata-rata menangis, ibu-ibu tuh menangis, terharu dengan lagu tuh. Karena kita sudah minta ampun, baru berdoa, itu lebih dekat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa setiap doa yang baik dikabul oleh Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.